wabarakatuh. Saya Novanita Lestari. Di sini akan sedikit membahas mengenai tokoh Muhammad Abdul Manan. Yang pertama, biografi beliau. Beliau dilahirkan di Bangladesh pada tahun 1918. Beliau sangat terkenal dengan karya-karyanya di bidang ekonomi Islam dan keuangan secara umum. Pemikiran ekonomi beliau, yang pertama, Muhammad Abdul Manan memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam melalui bukunya yang berjudul Ekonomi Islam melalui Teori Harga, Bank Islam, Perdagangan, Asuransi, dan lain sebagainya. Yang kedua, beliau mengemukakan aspek pembayaran dalam suatu sistem ekonomi Islam yang meliputi zakat, jizyah, kharaj atau pajak bumi, ghanimah atau rampasan perang, pajak atas pertambangan dan harta karun, serta bea cukai dan pungutan. Yang ketiga, Muhammad Abdul Manan memberikan saran untuk menghapus riba dalam sistem ekonomi Islam dan menggantikannya dengan keuntungan dan rugi serta partisipasi keadilan. Yang keempat, Muhammad Abdul Manan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran ke arah yang lebih adil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati Anindiyasari dari kelas ESC akan membahas tentang Khursyid Ahmad. Siapakah Khursyid Ahmad tersebut? Khursyid Ahmad merupakan salah satu tokoh ekonomi Islam yang termasyhur dalam periode kontemporer saat ini. Menurut beliau, segala aktivitas harus berkaitan dengan teknologi. Adapun konsep pembangunan ekonomi Islam, tujuan dari pembangunan ekonomi Islam adalah untuk meningkatkan produktivitas ekonomi secara menyeluruh dan juga meningkatkan pendapatan para masyarakat. Adapun dasar-dasar filosofi Islami, yaitu ada 4. Yang pertama, tauhid, yang kedua, rububiyah, yang ketiga, khalifah, yang keempat, tazkiyah. Tauhid yaitu dasar-dasar hubungan antara Allah dengan manusia, manusia dengan manusia. Adapun rububiyah yaitu aturan dari Allah dalam mengatur alam seisinya. Yang ketiga, khalifah yaitu wakil atau yang ditugaskan Allah untuk mengatur muka bumi ini. Yang keempat, tazkiyah yaitu mensucikan manusia dalam hubungan Allah dengan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya. Selanjutnya, tujuan kebijakan pembangunan. Tujuan dari pembangunan masyarakat Islam itu ada beberapa. Yang pertama, pembangunan sumber daya insani. Yang kedua, perluasan produk yang bermanfaat. Yang ketiga, perbaikan kualitas hidup. Yang keempat, pembangunan yang berimbang. Yang kelima, teknologi baru. Yang keenam, berkurangnya ketergantungan dari dunia luar. Di sini Khursyid Ahmad pada tahun 1985 membagi pemikiran ekonominya menjadi 4 fase. Fase yang pertama pada pertengahan 1930, di mana banyak muncul analisis ulama tentang masalah ekonomi, sosial, dan sudut syariah. Di sini dalam mewujudkan kepedulian terhadap dunia Islam yang saat ini sudah dikuasai oleh negara-negara barat. Adapun ulama-ulama tersebut bukan dari orang yang ahli atau ulama yang ahli ekonomi, tetapi adanya mereka membuat kesadaran para ulama-ulama lain untuk lebih memperhatikan masalah sosial ekonomi. Fase yang kedua
itu pada tahun 1970-an, di mana pada masa ini banyak ekonomi muslim yang berjuang keras untuk meningkatkan atau mengembangkan beberapa aspek. Tetapi yang lebih dikembangkan pada fase yang kedua ini yaitu tentang kebijakan moneter, di mana banyak dibahasnya bunga dan riba. Pada fase ketiga, perkembangan pemikiran ekonomi Islam terjadi selama 1,5 dekade, di mana ditandainya dengan terjadinya upaya-upaya praktikum operasional, banyaknya didikan bank tanpa bunga, maupun di sektor publik atau swasta, maupun di daerah muslim maupun non-muslim, contohnya negara Amerika atau di negara Eropa. Selanjutnya pada fase keempat. Pada fase keempat ini perkembangan ekonomi Islam ini sedang berlangsung pada pembahasan yang integral dan komprehensif, di mana pada negara konvensional atau ekonomi konvensional banyak terjadi guncangan, yaitu seperti kapitalisme dan sosialisme. Tapi dalam ekonomi Islami, pada sisi teori dan konsep, dalam mengembangkan ekonomi Islami itu harus dengan secara menyeluruh atau menyatu, baik secara mikro maupun makroekonomi. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang Khursyid Ahmad dari saya. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu tokoh Al-Maududi dengan nama lengkap Sayyid Abdul A'la Al-Maududi. Beliau merupakan cendekiawan muslim yang lahir pada tanggal 25 September 1903. Tulisan beliau banyak yang mencakup di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Al-Maududi juga menulis buku tentang riba dalam pandangan Islam dengan pendekatan ekonomi kuat secara teoritis. Karya tulisnya yang dianggap sangat monumental yaitu Al-Jinad fi Al-Islam pada tahun 1930. Karya tersebut menjadi buku yang sangat mengagumkan tentang hukum damai dan perang sesuai ajaran Islam. Karya terkenal lainnya yaitu Tafhim Al-Quran. Karya ini memerlukan waktu 30 tahun dalam pengerjaannya. Selanjutnya yaitu pemikiran Al-Maududi. Yang pertama yaitu keadilan distribusi. Al-Maududi menyebutkan bahwa ajaran Islam melarang umatnya untuk berbuat atau melakukan sesuatu yang tidak adil dalam mencari harta. Al-Maududi mendukung penggunaan semua cara, tetapi yang adil dan jujur. Selanjutnya yaitu di bidang zakat. Menurut Al-Maududi, zakat adalah solidaritas umat Islam untuk mewujudkan jiwa saling tolong-menolong. Selanjutnya yaitu ekonomi yang bebas riba. Maududi menjelaskan bahwa tidak ada kesulitan yang berat untuk mencapai tujuan. Masalahnya jelas dan praktis. Modal tidak punya hak untuk mengatur bunga yang tetap, meskipun peminjam untung maupun rugi. Halo, perkenalkan nama saya Satriwan Bima Hendarto. Saya dari kelas ESC akan melanjutkan presentasi yang telah dilanjutkan oleh teman saya. Jadi gini, nomor 4, kepemilikan pribadi dan batasannya. Islam tidak membagi harta kepemilikan kepada produksi dan konsumsi atau menghasilkan dan tidak menghasilkan, tetapi dibedakan kepada kriteria yang diperoleh secara halal atau haram. Yang kelima adalah zakat dan kesejahteraan sosial. Tujuan dari zakat yang sebenarnya ialah untuk menyediakan kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, rumah, bantuan medis, dan kebutuhan lain yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya seperti kaum miskin, fakir, terus yatim piatu, dan yang tidak mampu, sehingga dana zakat tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan yang keenam adalah hukum waris.
Islam tidak membuat hukum waris yang intinya untuk mendistribusikan kekayaan yang dimiliki oleh almarhum.